Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mama Tinswa and Channel. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka. Bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas, dilancarkan juga urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang tak disangka-sangka. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku share kegiatan aku di dapur ya teman-teman. Jadi ini aku rencananya mau bersih-bersih dapur, deep cleaning gitu ya teman-teman. Setidaknya aku mau memotivasi teman-teman semua yang lagi nonton video aku untuk bersih-bersih dapur ya teman-teman. Awalnya tuh nggak ada rencana mau bersih-bersih dapur, tapi pas setelah dimulai dari aku mencuci piring ini, tiba-tiba itu meleret kemana-mana ya teman-teman untuk bersih-bersihnya. Ini aktivitas aku sekitar jam 10 pagi gitu ya teman-teman. Tadi pagi tuh aku pas udah selesai bikin sarapan itu nggak sempet gitu untuk bersih-bersih ya teman-teman, karena aku tadi jualan ya kan pas pagi. Terus ini ada waktu jam 10 pagi gini, aku rencananya mau masak nasi ya, karena tadi pagi tuh nasinya aku bikin nasi goreng sisaan nasi semalam. Dan setelah aku cuci piring ini, teruslah ya aku masak nasi, dan habis ini aku mau bersih-bersih ya. Di sini kebetulan untuk rak-rak bumbu itu udah kotor gitu ya teman-teman, udah jekat-jekat gitu ya. Kemarin aku udah nyuci rak 7 sajiku, tapi nggak aku videoin ya teman-teman. Dan pagi ini pas aku mau nyuci piring, kebetulan ada mood aku lagi semangat ya untuk bikin video gitu. Jadinya aku bikin ya teman-teman, video aku lagi bersih-bersih atau cleaning motivation ya teman-teman, deep cleaning di dapur aku. Dapur aku ini dapurnya sederhana sih ya teman-teman, dan dapur aku ini termasuk dapur yang sempit gitu ya teman-teman. Dan aku juga nggak punya meja makan gitu ya teman-teman, karena memang dapur kami ini nggak luas. Dan alhamdulillah walaupun nggak luas, tapi kami punya hati yang sangat luas ya teman-teman, seluas samudra. Oke, di sini aku lanjut aja, aku nyuciin rak yang kecil ini ya teman-teman. Ini memang udah lama banget nggak dicuci ya teman-teman. Aku udah berapa lama tuh ya nggak deep cleaning dapur ya teman-teman. Aku rasa sebenarnya dapur ini wajib dibersihkan ya teman-teman, karena memang 2 hari atau 3 hari aja kita nggak lap-lap gitu aja, untuk toples bumbu aja udah jekat gitu ya teman-teman. Itu kayak ada minyak-minyak gitu ya teman-teman di toples bumbu gitu. Makanya aku kalau lihat teman-teman yang punya tempat wadah yang estetik seperti tutup kayu gitu ya teman-teman, pasti perawatannya harus benar-benar dirawat ya teman-teman, karena memang kan kalau bahan dari kayu ini mudah lembab ya teman-teman. Nah, untuk perintilan dapur aku ini kan nggak banyak ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya juga, untuk toples bumbunya maksud aku nggak banyak, sedikit gitu ya teman-teman. Tapi untuk membersihkannya itu ya butuh waktu, butuh tenaga, dan termasuk menguras tenaga juga ya teman-teman. Karena kalau nggak diniatkan gitu ya kan, kadang-kadang mau bersihkan gitu nantilah nunggu waktu. Apalagi aku yang sambil berjualan gitu ya teman-teman, kalau nggak ngambil waktu gitu
kadang-kadang tuh mager, bukan mager karena apa ya teman-teman, kadang-kadang udah terlalu capek tuh kayaknya udahlah nanti aja ya, karena nanti aja jadinya tertunda-tunda ya teman-teman. Nah karena ini aku lagi mau semangat, mumpung gitu ya teman-teman, lagi semangat ya nih ya, aku langsung aja mau deep cleaning gitu ya teman-teman. Sebenarnya nggak deep cleaning banget ya, tipis-tipis aja sih karena perlengkapan aku juga nggak banyak. Dan di sini juga untuk kolong dapurnya nggak aku bersihkan ya teman-teman. Untuk kolong dapur itu sering aku bersihkan, tapi jarang aku videoin karena itu tadi ya teman-teman, kalau dapur aku sempit, kalau di bawah atau di kolong dapur aku ini termasuk banyak barang-barang kayak piring-piring kaca yang jadul-jadul gitu ya teman-teman, piring-piring hadiah dari sabun itu di bawah itu banyak ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya aku mau bersihkan kolong dapur itu memang butuh effort yang kuat ya teman-teman, karena lagi butuh space ya kan teman-teman, butuh tempat yang luas ya kan, karena digeser sana digeser sini. Sementara aku bikin video itu ya sekarang ini tuh tak kenapa tuh ya, kadang-kadang kalau udah mau bersih-bersih itu ya kayak mager gitu ya teman-teman. Maksud aku tuh pas aku videoin itu udah bersih aja gitu ya kan, pas lagi masak-masak ataupun lagi bersihkan tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kalau kayak bawah kolong dapur itu kan memang butuh effort yang kuat lah, untuk semangat yang kuat gitulah ya teman-teman kalau mau bersih-bersihnya. Nah di sini untuk bagian sudut ini memang kebiasaan itu ya selalu ada debu tipis-tipis ya teman-teman, nggak tahu datangnya dari mana. Padahal untuk asbes aku itu udah ada asbesnya ya teman-teman, tapi tuh kok ada aja pasir gitu kayak dari atas gitu, nggak terjatuhnya dari mana ya teman-teman. Untuk bagian sudut ini kalau misalnya seminggu aja nggak dilap gitu ya teman-teman, itu memang tebal banget untuk ada pasir-pasir gitu teman-teman. Mungkin karena di sudut ya kan jatuh gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang ini untuk semut itu nggak ada gitu ya teman-teman. Cuman ya bagian lantai aja lah kadang-kadang ada semut, itu karena kejatuhan makanan ya teman-teman. Tapi untuk bagian di atas meja ini ataupun bagian dinding-dinding gitu ya teman-teman, di bawah kompor juga alhamdulillah nggak ada itu semut-semut merah gitu ya teman-teman. Seperti kemarin-kemarin dulu itu ya teman-teman, kalau udah ada musim semut merah itu ya, aduh sudah sampai meja dapur, sampai kompor juga ya, meja kompor itu di sudut-sudut juga dekat cuci piring ini pun banyak itu ya. Aku kalau udah itu memang harus deep cleaning total teman-teman, karena memang itu semutnya semut api ya teman-teman, semut yang merah itu kalau udah gigit itu sakit ya teman-teman. Nah di sini aku mau geser tipis-tipis ya teman-teman untuk perintilan dapur aku yang nggak seberapa ya teman-teman. Dan untuk toples bumbu aku juga banyak yang kosong ya teman-teman, karena aku masaknya tuh masih pakai sasetan ya teman-teman, karena aku belum ada beli itu yang ukuran gede gitu teman-teman. Padahal toples bumbu aku juga nggak banyak ya teman-teman. Walaupun toples bumbu aku itu lagi kosong, bukan berarti aku nggak masak ya teman-teman, karena memang aku pakai yang sasetan yang 1000-1000-an itu ya teman-teman, kayak kaldu ayam, kayak ladaku, kayak ketumbar bubuk gitu ya teman-teman. Itu ada toplesnya, tapi itu masih kosong-kosong gitu ya teman-teman, karena memang aku masaknya masih pakai sasetan ini. Sekarang ini belum ada beli yang ukuran gede lah pokoknya, seperti yang aku bilang tadi. Nah teman-teman, dan di sini juga aku udah pasang rak bumbu kecil ini. Rak bumbu kecil ini aku udah lama juga belinya ya teman-teman, dan alhamdulillah aku menjaganya sekali, walaupun itu murah ya teman-teman. Itu aku beli cuman 11.000 dulu ya teman-teman, dan pas gratis ongkir alhamdulillah. Dan alhamdulillah karena selalu dijaga dan dirawat dan masih bagus ya teman-teman. Aku tuh kalau beli barang itu nggak mesti mahal ya teman-teman, yang penting bermanfaat. Dan juga aku tuh model orang yang jaga barang termasuk ya teman-teman, makanya aku sangat merawat dapur ya teman-teman, sangat merawat perintilan dapur aku, karena dapur aku ini kantor aku ya teman-teman, tempat aku masak, tempat aku berkreasi itu di dapur ya teman-teman. Apalagi sebagai konten kreator emak-emak tuh di dapur inilah aku mencurahkan ide-ide ya, walaupun ide-ide aku cuman ya masak-masak yang itu-itu aja sih. Paling tidak tersalurkan ya teman-teman, hobi aku yang suka
suka share gitu ya kan, kegiatan aku di dapur ya teman-teman. Walaupun yang aku share itu kegiatannya itu ya seperti kalian lihat ya, itu aja. Tapi mudah-mudahan dengan aku share kegiatan aku di dapur ini teman-teman semua nggak bosan ya. Dan juga terima kasih yang selalu support channel YouTube aku ya. Aku nggak tahu gimana mau membalasnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Nah teman-teman, nggak berasa nih video aku udah mau di penghujung ya, dan dapur aku udah bersih alhamdulillah. Oke deh, sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum.